Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Baiklah, saya akan coba mendemokan untuk video yang kedua pada lab 27.2.15, yaitu lab untuk investigasi eksploitasi malware. Adapun tujuan dari lab 27.2.15, ya. Lab ini didasarkan pada latihan dari situs web malware trafficanalyst.net yang merupakan sumber daya yang sangat baik untuk mempelajari cara menganalisis jaringan dan serangan host. Ya, ada 4 bagian yang akan kita selesaikan pada lab 27.2.15. Yang pertama adalah kita menggunakan Kibana. Ya, kita menggunakan software Kibana untuk mempelajari tentang eksploitasi malware. Kemudian bagian kedua kita selidiki untuk eksploitasi dengan menggunakan software SQL. Kemudian bagian yang ketiga kita gunakan WireShark untuk menyelidiki serangan. Kemudian yang keempat kita lakukan pemeriksaan. Oke, adapun latar belakang atau skenario yang akan kita kerjakan, ya. Anda telah memutuskan untuk mewawancarai pekerjaan di perusahaan menengah sebagai analisis keamanan, ya, keamanan cyber tingkat 1. Anda telah diminta untuk menunjukkan kemampuan Anda untuk menunjukkan detail serangan di mana komputer telah disusupi. Ya. Tujuan Anda adalah menjawab serangkaian pertanyaan mengenai yang menggunakan SQL, ya, Kibana dan WireShark di Security Union. Oke. Kemudian adapun detail yang akan kita lakukan dalam hal pemeriksaan. Jadi peristiwa itu terjadi pada Januari, ya, Januari 2017, yaitu dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017. Ini ditemukan oleh Snot NIDS. Jadi pada bagian yang pertama, instruksi bagian yang pertama kita aktifkan Kibana untuk mempelajari tentang eksploitasi malware. Jadi di bagian satu ini kita gunakan Kibana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi tadi. Oke, jadi langkah yang pertama kita aktifkan, ya. Jadi untuk langkah yang pertama kita aktifkan dulu untuk Cyber Security, ya, Cyber Security Union. Kita buka. Tunggu sampai terbuka. Oke, kemudian setelah kebuka untuk Security Union, maka untuk langkah selanjutnya silahkan diklik Kibana.
ya. Kemudian untuk security, silahkan diketik analis, ya, analis. Kemudian password-nya cyber op PS. Oke, kemudian kita tunggu sampai. Kemudian untuk mempersempit fokus ke data log dari Januari 2017, silahkan diklik pada last 24 hour, ya, pada klik ya, di sini ada last 24 atau setelah 24 jam. Kita klik, kemudian kita pilih absolute, ya. Kemudian setelah itu kita klik di sini, tahunnya kita mundurkan sampai 2017. Kemudian Januari kita pilih tanggal 1. Kemudian di sini juga sama, di 2017 Januari sampai dengan tanggal 31. Berarti dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017. Itu kejadiannya, ya, yang akan kita analisis untuk malware-nya. Kemudian go. Kemudian pastikan di sini sudah ada total number of log-nya sudah muncul, yaitu 1910, ya, untuk total number of log-nya. Kemudian untuk selanjutnya kita lakukan proses. Jadi Anda akan melihat grafik muncul dengan satu entry ditampilkan. Untuk melihat lebih detail, Anda perlu mempersempit jumlah waktu yang ditampilkan. Jadi persempit rentang waktu dalam visualisasi total log count over time dengan mengklik dan menyeret untuk memilih area di sekitar titik data grafik. Ya, Anda mungkin perlu mengulangi proses ini sampai Anda melihat beberapa detail pada grafik. Oke, jadi saya mulai yang pertama dari sini. Saya klik, ya, kemudian saya habiskan. Saya tunggu lagi sampai muncul lagi beberapa titik. Oke, kemudian saya mulai lagi dari sini sampai muncul berapa titik. Oke, sampai 3 kali saya lakukan. Kemudian saya lakukan lagi dari sini sampai menemukan berapa titik. Oke. Kemudian setelah itu klik di bagian count, kita klik, ya, kita klik bagian count, kita tunggu. Oke, sampai muncul seperti itu. Kemudian setelah itu kita blok di area grafik yang muncul kecil ini. Kita blok, kita tunggu, ya. Oke, berarti sudah selesai, ya. Tertunjuk grafik tetap dengan nilai yang sama 1910, ya. Berarti tetap dengan nilai yang sama. Kemudian untuk langkah selanjutnya, langkah kedua adalah temukan di Kibana, ya. Setelah mempersempit rentang waktu di dashboard Kibana, kemudian setelah itu buka NIDS, dashboard alarm data, dengan klik NIDS, ya. Kemudian klik NIDS, ya. Kita klik NIDS. Oke. Kemudian kita perhatikan nanti otomatis di situ sudah muncul juga grafiknya secara otomatis, ya. Jadi setelah kita klik NIDS, grafiknya sudah muncul secara otomatis. Kemudian dengan nilai 147, ya, dengan nilai 147 untuk NIDS alarm. Kemudian perbesar dengan mengklik dan menyeret di visualisasi NIDS, ya.
Kemudian setelah itu kita blok di area ini. Ya, kita blok di area ini. Kemudian kita tunggu sampai muncul grafik ya. Kemudian kita tunggu sampai muncul grafik. Oke, sudah selesai. Jadi nilai tetap sama 147 ya. Nilai tetap sama 147. Kemudian kita lihat ya. Jadi sekarang kita lihat detail peristiwa yang terjadi pada saat itu. Jadi sekarang lihat detail peristiwa yang terjadi pada saat itu. Gulir ke bawah bagian dashboard sampai Anda melihat peringatan NIDS bagian halaman. Peringatan diatur oleh waktu. Luaskan acara pertama dengan dalam daftar dan mengklik panah penunjuk di sebelah kiri stempel waktu. Oke. Jadi kita klik, kita sorot sampai ke bawah sekali sampai kita menemukan oke, terus sampai ke bawah. Oke, nah di sini. Oke, jadi kejadiannya itu adalah pada tanggal 27 Januari 2017 jam 22 lewat 56 menit ya. 56 menit 43 detik ya. IP-nya dari sumber IP-nya dari 172.16.4.193. Kemudian portnya itu di 49222. Kemudian pada destination IP itu 198.121.500. Oke. Jadi di sini langsung terdeteksi kapan kejadiannya itu, yaitu pada Januari ya, pada 27 Januari 2017 jam 22 lewat 54 menit 43 detik ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita bisa kira-kira menjawab ya. Ada pertanyaan yang mungkin yang harus dijawab. Jadi setelah kita apa? Jadi setelah kita menganalisis tadi, oke. Kira-kira ada pertanyaan yang mesti kita jawab ya. Jadi pada bagian E, jadi ada analisis yang akan kita jawab. Kira-kira pertanyaan yang pertama itu adalah, jadi lihat detail langsiran yang diperluas dan jawab pertanyaan berikut. Kapan peringatan NIDS pertama yang terdeteksi di Kibana? Ya. Maka jawabannya adalah 27 Januari 2000, maksudnya sorry, kapan itu terjadi misalkan, berarti pada ya itu terjadi pada 27 Januari ya, kalau yang di tempat sini 27 Januari. Oke. 2017 jam 22 lewat 56 ya. Jam 22 lewat 56 menit 46 detik ya. Itu yang terjadi. Kemudian setelah itu pada IP yang keberapa ya? Apa alamat IP sumber dalam peringatan? Yaitu 172.16.4.93. Ya, 172.16.4.193. Oke. Kemudian setelah itu ada pertanyaan, banyak pertanyaan yang mesti harus dijawab ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Oke, berarti satu tadi sudah. Kejadiannya adalah 27 Januari 2017 jam 22 lewat 56. Kalau di sini 54 ya, tempat saya di 56. Oke.
Kemudian apa alamat IP sumber dan dalam peringatan yaitu 172.16.4.193. Apa alamat IP tujuan dalam peringatan? 194.87 ya, 87 kemudian 234.129. Oke. Kemudian setelah itu apa port tujuan dalam peringatan layanan? Ya, yaitu 80 HTTPS. Ya, 80 HTTP, sorry. 80 berarti port 80 HTTP. Kemudian apa klasifikasi langsiran? Yaitu aktivasi aktivitas dari Trojan. Ya. Kemudian apa nama negara geografis tujuan? Yaitu Rusia. Dari mana kita bisa melihat detailnya? Yaitu dengan cara kita klik pada ID, kemudian setelah itu kita double klik, maka masuk ke link yang berikutnya. Pada CatMe ya. Kemudian setelah itu silahkan diklik, ya, tunggu sampai dia muncul pada CatMe. Nah, otomatis di sini langsung muncul lengkap di sini. Oke, jadi langsung muncul lengkap. Perhatikan di sini pada yang di blok warna yang ada tulisan warna biru ya. Jadi perhatikan yang ada di warna biru. Nah, di situ kita bisa lihat yang ada di warna biru. Jadi pada di CapMe jendela Anda dapat melihat transkrip dari sesi ya. Ini menunjukkan transaksi antara komputer sumber dengan yang berwarna biru ya dan tujuan yang diakses oleh sumber. Banyak informasi berharga termasuk tautan file untuk recap ya, yang terkait dengan peringatan ini tersedia di transkrip. Ya. Jadi perhatikan yang warna biru ini adalah pickup file related to the alarm. Berarti yang warna biru. Kemudian setelah itu dia di detect GZIP encoding ya. Ini adalah request file untuk GZIP compress yang dikompres. Kemudian yang berikutnya adalah untuk timestamp-nya ya. Timestamp-nya di situ langsung muncul 22 titik ya, 22 jam 22.54 menit 43 detik ya. Kalau di yang saya olah di sini 22.56 46 menit detik ya. Oke. Kemudian setelah itu ini adalah link untuk get request for the file. Itu sudah ada yang di blog ya, yang link di bawah. Oke. Oke, kemudian ini adalah Oke, ini adalah periksa blok pertama tag biru ya. Jadi periksa untuk yang blok pertama tag biru ini adalah permintaan dari sumber ke server web tujuan. Perhatikan bahwa dua URL terdaftar dari blok ini. Yang pertama diberi tag sebagai SRC referrer. Ini adalah situs web yang pertama kali diakses komputer sumber. Namun server merujuk ke browser permintaan HTTP GET ya ke SRC host. Suatu di HTML mengirim sumber ke situs ini. Sepertinya ini bisa jadi serangan drep ya. Jadi ini bisa merupakan serangan. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita tutup ya. Untuk CapMe kita tutup ya, kita tutup, kita kembali lagi ke sini ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya setelah kita jawab tadi, kemudian ada pertanyaan lagi yang mesti harus kita jawab lagi ya. Yang app bagian dari app ya. Kemudian yang app dia ada pertanyaan lagi yang mesti akan kita jawab. Oke, jadi periksa blog tadi sudah saya jelaskan. Jadi yang selanjutnya adalah silakan jawab situs web apa yang ingin disambungkan oleh pengguna.
Ya, situs apa yang akan maksudnya situs apa yang akan disambungkan oleh pengguna. Yaitu www.homeimprovement.com, ya, yaitu www.homeimprovement.com. Kemudian yang berikutnya, sorry, sebentar. Tadi sudah, sudah. Oke, jadi yang F tadi, sorry. Jadi di browser web di komputer yang bisa terhubung ke internet, kemudian buka link, disediakan di bidang signature info atau peringatan. Ini akan membawa Anda ke peraturan peringatan, ya, untuk mengeksploitasi. Ada serangkaian aturan tampilan. Ini adalah tanda-tanda dapat berubah seiring waktu atau aturan baru dan lebih akurat dikembangkan. Aturan ini, ya, aturan baru ada di bagian atas halaman. Kemudian periksa detail aturannya. Kemudian yang berikutnya, apa keluarga malware untuk acara ini? Ya, apa keluarga malware untuk kegiatan ini? Jawabannya adalah exploit underscore kit underscore rig, RIG, ya. Seberapa parah eksploitasinya? Ya. Tingkat keparahan tanda tangan adalah mayor, ya. Tingkat keparahan untuk tanda tangan adalah mayor. Kemudian yang berikutnya, apa itu explored kit? Jadi silakan cari di internet untuk menjawabnya. Explorer Kit adalah eksploitasi yang menggunakan banyak situs web dan pengalian untuk menginfeksi file, yaitu komputer dengan malware. Kemudian eksploitasi kit seringkali menggunakan apa yang disebut dengan draft key untuk memulai kampanye serangan. Dalam serangan draft, ya, draft by, pengguna akan mengunjungi situs web yang dianggap aman, namun pelaku ancaman menemukan cara untuk menyusupi situs web yang sah dengan menemukan kerentanan di server yang menghostingnya. Kerentanan memungkinkan pelaku ancaman untuk memasukkan kode berbahaya mereka sendiri ke dalam HTML. Ya. Kode tersebut sering kali dimasukkan ke dalam iframe. Iframe mengizinkan konten dari berbagai situs web untuk ditampilkan di halaman web yang sama. Pelaku ancaman akan membuat iframe tak terlihat dan menghubungkan browser ke situs web yang berbahaya. HTML dari situs web yang dimuat ke dalam browser seringkali berisi JavaScript yang akan mengirim browser ke situs web berbahaya untuk mengunduh malware hingga ke komputer. Oke, jadi tadi saya sudah melihat transkrip CatMe, ya, yaitu dengan cara kita klik Alarm ID, ya, dengan cara kita klik ke Alarm ID, ya. Berarti ini yang Alarm ID tadi, ini yang Alarm ID yang kita double klik sehingga masuk ke CatMe, ya. Tunggu sampai proses selesai untuk membuat transkripnya. Sudah selesai, ini adalah transkripnya. Oke, jangan di logout, ya, langsung aja ditutup aja. Oke, di close saja. Oke, kemudian untuk selanjutnya pada pemeriksaan blog, ya, ada pertanyaan lagi yang mesti kita harus jawab lagi, ya. Di sini jadi kalau kayak kita wawancara aja, ya. Jadi kayak kita wawancara akhirnya kita disuguhin dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, ya.
Jadi yang selanjutnya ada pertanyaan lagi yang harus dijawab. Jadi perhatikan di sini yang blok warna kuning dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah periksa blok teks biru. Nah, setelah itu baru terjawab pertanyaan. Ya, jawab pertanyaan di bawah ini. Situs web apa yang ingin disambungkan oleh pengguna? Ya, situs web apa yang ingin disambungkan oleh pengguna? Yaitu situs homeimprovement.com. URL manakah yang dirujuk oleh browser kepada pengguna? Yaitu ty.bemne.com. Kemudian jenis konten apa yang diminta oleh host sumber dari tbemme.com? Mengapa ini bisa terjadi? Ya, mengapa ini bisa menjadi masalah? Ya. Kemudian lihat juga di blog server DST dari Transcript. Jadi konten tersebut ditampilkan sebagai gzip ya, sebagai file yang di zip. Ini mungkin file malware yang telah diminta untuk diunduh. Ini mungkin file malware ya. Jadi mungkin yang file zip tadi ini adalah file malware karena dikompres ya. Konten file dikaburkan ya, tidak mudah untuk melihat ya, atau dikaburkan istilahnya disamarkan supaya tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita ya. Jadi tidak mudah untuk melihat apa yang ada di dalam file tersebut. Jadi walaupun kita buka tidak akan nampak file yang ada di dalam tersebut. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya kita masuk lagi ke apa? Ke Kibana ya. Kemudian setelah itu dari NIDS Alarm Dashboard klik HTTP ya. Berarti dari dashboard oke. Kemudian klik HTTP. Oke, dari Jack Hunting. Kemudian kita klik ke HTTP. Oke, kita klik HTTP. Nah, kemudian akan muncul grafiknya seperti yang ada di layar ya. Ini dari kita klik HTTP. Jadi gulir ke bagian bawah HTTP, kemudian setelah itu baru kita lihat situs bagian dashboard-nya. Setelah itu baru kita lihat situs bagian dashboard. Di bawah sekali situs bagian dashboard-nya. Nah, ini adalah situs yang mungkin dianggap Trojan ada www.bing, kemudian ada p27.top, kemudian ada www home improvement. Jadi yang disusupin tadi adalah yang home improvement dan lain sebagainya. Ini adalah situs-situs yang akan disusupin ya. Ini adalah situs-situs yang akan disusupin tadi. Oke, berarti tugas yang pertama kita sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya adalah kita tutup dulu Kibana atau kita minimize saja. Kemudian aktifkan untuk Squirrel, aktifkan untuk Squirrel. Kemudian masukkan username adalah analis. Kemudian passwordnya masukkan cyber OPS. Kemudian oke. Kemudian kita select all, kemudian start ya, kita tunggu sampai selesai. Oke. Kemudian setelah itu temukan di grup peringatan mulai 27 Januari 2017. Ya. Kemudian cari di situ untuk
2017 ya, kita cari sampai menemukan grup untuk 2017. Oke, kita cari di sini. Oke, ini sudah ketemu 2017. Oke, jadi kita sudah menemukan kejadian pada tahun 2017 ya. Tanggal 27 Januari 2017. Jadi kita sudah temukan grup peringatan mulai 27 Januari 2017. Ini sudah kita dapatkan. Ini ada 27 Januari, 27 Januari, 27 Januari udah merupakan kejadian pada tahun 2017 kemarin. Ini sudah kita temukan semuanya pada Squil ya, yang connect ke localhost ya. Kemudian setelah itu, menurut pertanyaan yang ada di sini yang mesti kita harus jawab juga ya, 2017. Oke, Squil, kemudian setelah itu sudah 2017 tadi sudah selesai. Kita atur, oke. Kemudian kita lakukan investigasi ya. Jadi langkah kedua kita selidiki. Jadi langkah pertama kita open, kemudian kita cari yang 2017 untuk 27 Januari 2017. Kemudian yang berikutnya adalah investigasi alarm ya. Kemudian kita klik show paket data and show rule ya pada alarm, kemudian event ya, berarti kita klik di sini pada alarm, kemudian kita klik, kemudian pada transkrip ya, kita klik, oke, maka akan muncul ini ya, akan muncul transkrip ya, transkripnya. Kemudian setelah itu ada beberapa hal yang harus kita ditanyakan di sini ya. Jadi di sini ada temuan grup peringatan mulai 27 Januari 2017. Menurut Squil, apa stempel waktu untuk peringatan pertama dan terakhir yang terjadi dalam waktu sekitar 1 detik satu sama lainnya? Jam 22 lewat 54 menit 42 detik hingga 22 sampai dengan 55 ya. Jam 22 lewat 55 28 detik keseluruhan eksploitasi terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit ya. Kemudian yang berikutnya kita selidiki dulu langsiran di SQL ya. Setelah itu klik tampilan data paket, tunjukkan aturan kotak yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang berikutnya menurut aturan ya, menurut aturan tanda tangan IDS keluar dari malware, manakah yang memicu peringatan ini? Anda mungkin perlu menelusuri tanda tangan untuk menemukan entry ini, yaitu pada malware underscore family, kemudian PS ya, PS do drag length ya. Kemudian yang berikutnya, menurut pesan peristiwa di Squil Exploit Kit ya, apa yang terlihat dalam serangan ini? Yaitu eksploitasi RIG EK. Jadi eksploitasi RIG X ya, EK. Kemudian yang berikutnya, selain memberi label serangan itu terjadi, aktivitas Trojan, informasi lain apa yang diberikan berkenaan dengan jenis dan nama malware yang terlibat? Yaitu ransomware server. Menurut perkiraan terbaik Anda, dengan melihat peringatan sejauh ini, apa vendor dasar serangan ini? Bagaimana serangan itu terjadi?
Serangan itu tampaknya terjadi dengan mengunjungi halaman web yang berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah lihat transkrip peristiwa yang sudah saya share. Ini adalah kita lihat transkrip. Ya. Kita lihat pada transkrip yaitu dengan cara kita klik pada send ID. Ya, tadi saya ulang lagi. Saya klik pada yang 21 send. Kemudian setelah itu pada ID 52. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita klik transkrip. Oke, maka otomatis di situ langsung muncul. Oke. Oke. Kemudian setelah itu klik ID pada 524 ya. Setelah itu kita lihat klik ID 524 alamat IP sumber 59.160.143 dengan pesan acara ET current event Evil Redactor ya sebelum EK Maret 2017 dan pilih salinan untuk membuka transkrip percakapan. Berarti ini ya yang 524 ya. Jadi peringatan di ID 5.24 ya. Ini kita klik, kemudian kita lihat transkrip, kemudian setelah itu akan muncul ya untuk transkrip yang nomor ID-nya sudah saya sebutkan tadi, yaitu 5.24 ya, 5.24. Oke. Kemudian berikutnya pasti akan ada pertanyaan lagi, jenis permintaan apa yang terlihat? Ya, jenis permintaan apa yang terlihat? Jenis permintaan adalah HTTP /1.1 get ya, get permintaan. Apakah ada file yang diminta? Ada, yaitu dle_js.js. Apa URL untuk perujuk dan situs web host? Situs web pengarahnya adalah www.homeimprovement.com recommending _your kitchen _cabinet.html. Dan situs hostnya adalah retrosptive.visionbur.com.v. Bagaimana konten itu dikodekan? Yaitu dengan gzip. Ya. Gimana konten itu dikodekan? Yaitu dengan gzip. Kemudian langkah selanjutnya adalah tutup transkrip saat ini. Ya. Tutup transkrip. Ya, kita close aja transkrip. Kemudian ada pertanyaan lagi, berapa banyak permintaan dan tanggapan yang terlibat dalam langsiran ini? 3 permintaan dan 3 tanggapan. Itu jawabannya. Apa permintaan pertama? Yaitu dapatkan atau get underscore tanda tanya CTC Vivaldi dan BIW sama dengan Vivaldi .95 sec. Siapa perujuknya? www home improvement. Recommending your kitchen cabinet.html. Kepada siapa server host diminta? tyu.bemni.com. Apakah tanggapan dikodekan? Ya, dengan menggunakan gzip. Apa permintaan kedua? Post underscore. Ya, jadi yang pertama tadi adalah apa permintaannya adalah get. Ya, dengan menggunakan get. Kemudian yang kedua dengan menggunakan post underscore tanda tanya OP CEH 3H8 Vivaldi. Kepada siapa server diminta? tyu.bemme.com. Apakah tanggapannya dikodekan? Ya, dengan gzip. Apa permintaan tag ketiga? Get backslash tanda tanya BIW semonkey.105. Siapa perunjuknya? http://tyu.bemme.com tanda tanya BIW. Apa jenis konten dari tanggapan ketiga? Aplikasi, kemudian backslash exocweb.plus ya, exocweb strip flash. Apa 3 karakter pertama dari data dalam respon? Data dimulai
setelah terakhir DST, yaitu CWS. Ya. CWS adalah tanda tangan file ya, tanda tangan file membantu mengidentifikasi tipe file yang mewakili tipe data. Jenis file apa yang diunduh? Yaitu SWF dari Adobe Flash. Kemudian setelah itu kita tutup transkrip, ya, kita tutup transkrip. Ya, kemudian setelah itu ada berapa file, ya, ada berapa file dan ada berapa jenis filenya. Ada 3 file, 2 file .html dan 1 file .svf. Oke. Kemudian yang terakhir kita gunakan Versac, ya. Kemudian yang terakhir kita tutup untuk ya, nggak usah ditutup ya. Berarti kita apa? Kita minimize saja. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke apa? Ke Versac ya. Kita cari aplikasi Versac nih, ya. Kita buka Versac. Oke. Kita buka Versac, kemudian kita double klik di sini. Oke. Kita oke kan? Oke, kita klik Versac. Jadi setelah Squill selesai, kemudian kita ubah pengaturan peringatan ID Current Directory sebelum memilih Versac dari menu. Dari menu pecah pilih peringatan terbuka di Versac, pengaturan default. Oke, kemudian kita pilih di Squill tadi. Oke, berarti kita pilih di Squill. Jadi langkah selanjutnya kita putar ke Versac, ubah pengaturan di Squill, klik kanan ID, pesan aktif, kemudian memilih Versac dari menu. Oke, berarti masih dari SQL tadi. Dari SQL tadi. Analis Cyber OPS. Kita aktifkan tadi. Oke, kita select all. Tadi seharusnya belum ditutup ya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita nggak perlu menutup di squeal-nya ya. Kita tidak perlu menutup ke squeal-nya. Itu langkah selanjutnya untuk praktek selanjutnya. Oke. Kemudian setelah itu pada peringatan 52, kemudian kita klik kanan. Ya. Kemudian setelah itu baru kita klik Versac. Oke. Berarti kita klik tadi seharusnya di SQL tadi tolong untuk praktek selanjutnya jangan ditutup dulu untuk Versacnya. Jadi Versac tidak dibuka di tersendiri. Tapi kita klik pada Alarm ID 52, kemudian setelah itu kita klik Versac. Oke. Oke, sudah muncul. Ya, jadi pengaturan Versac default menggunakan waktu relatif per paket yang tidak perlu membantu untuk mengisolasi waktu ya. Jadi kita sudah melakukan proses ya. Jadi langkah kedua selidiki lalu lintas pada gunakan HTTP ya request. Jadi di sini kita filter dengan menggunakan http request. Oke, kemudian kita filter sukses sudah. Kemudian pilih paket pertama di area detail perluas dengan hypertext protokol ya. Kemudian kita pilih di protokol. Kemudian setelah itu ada pertanyaan. Jadi pada pilihan pertama di area detail paket perluas lapisan
aplikasi Vertex protokol transfer protokol. Situs web apa yang mengarah pengguna situs web pada home improvement.com, yaitu Bing, ya, yaitu Bing, ya, Bing. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan lihat objek HTTP. Jadi pada WERSAC file export HTTP. File, kemudian export. Jadi pada sebuah file export objek, ya, export objek, kemudian HTTP. Oke, ini hasilnya untuk WERSAC export HTTP list, ya. Oke, kemudian setelah kita lakukan proses ekspor, ya, file export objek HTTP di jendela export objek HTTP paket kemudian kitchen HTML cabinet di sini sudah ada recommended your kitchen cabinet ya, .html ini yang tadi. Kemudian untuk selanjutnya kita tutup, berarti tadi analisis kita sudah berhasil, ya. Di sini sudah pada HTTP sudah muncul, HTTP mana yang berbahaya tadi, ini sudah muncul. Kemudian kita tutup untuk WERSAC-nya, ya. Kemudian setelah itu kita tutup untuk WERSAC di SQL. Kemudian pada peringatan 524, ya. Peringatan 524. Oke. Kemudian setelah itu kita klik kanan. Kemudian kita masuk ke WERSAC lagi. Oke. Kemudian setelah itu baru kita ketikkan HTTPS request. http.request. Oke, kemudian kita filter. Oke, sudah ketemu. Kemudian setelah itu baru kita cek, ya, di sini apakah sama juga tadi yang export objek HTTP tadi. Di sini muncul yang visio.com yang dari JavaScript, ya. Berarti ini jawabannya nanti kalau ada